terutama lahan yang memiliki kondisi ideal untuk lahan pertanian. Di Indonesia, daerah dataran tinggi memiliki potensi lahan yang masih sangat besar, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan. Melihat potensi ini, pemerintah bersama Kementerian Pertanian merancang program pengembangan komoditas di dataran tinggi yang dinamakan kegiatan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas atau disingkat dengan sebutan Upland Project. Adapun kegiatan Upland Project terbagi dalam 4 komponen utama, yaitu komponen pertama, pengembangan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas dan pembentukan ketahanan pertanian yang meliputi pengembangan lahan dan infrastruktur irigasi, produksi dan pengelolaan pertanian. Komponen kedua, pengembangan agribisnis, serta fasilitasi peningkatan pendapatan petani berupa pengembangan kelembagaan pertanian, dukungan infrastruktur pasca panen, penguatan jaringan pasar dan kemitraan, serta akses kepada layanan keuangan. Yang tidak kalah penting dalam Upland Project ini adalah penguatan pada sistem kelembagaan yang di dalamnya terdiri dari peningkatan kapasitas personel serta kelembagaan di pusat dan daerah yang nantinya akan berkolaborasi dengan para peneliti yang kompeten. Yang terakhir, yaitu manajemen proyek. Seluruh pelaksanaan setiap komponen akan dilaksanakan oleh Project Management Unit atau PMU di tingkat pusat serta Project Implementation Unit atau PIU di tingkat daerah dengan didukung oleh stakeholder dan tenaga ahli yang terlibat. Adapun kegiatan Upland Project ini sebagai pilot percontohan diharapkan dapat menjadi role model bagi program pengembangan pertanian di kemudian hari dan diharapkan dapat direplikasi dengan menggunakan dana APBN. Proyek Upland ini merupakan pilot project di beberapa titik dan mudah-mudahan bisa dicontoh oleh desa kecamatan yang lain yang ada di wilayah kabupaten tersebut atau bisa dicontoh di kabupaten-kabupaten lain yang belum mendapatkan proyek Upland ini. Patut diketahui, kegiatan Upland Project yang didanai dari pinjaman luar negeri bersumber dari Islamic Development Bank atau ISDB, serta International Fund for Agricultural Development atau IFAD, sebesar $120 juta Amerika dengan executing agency adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. The government of Indonesia sees the project as a replicable model that can be customized and expanded to value chain enhancements of other strategic communities and locations across the country, thereby influencing and supporting development planning and sector policies at the national level. As such, this project is being developed under the umbrella of a program aimed at enhancing agricultural productivity and smallholder incomes. But jointly with them, I would like to mention that the natural resources management dimension of uplands is also very important, because the project focuses a lot on contributing to a sustainable management of the land and of the water, what are threatened by the impact of climate change globally, but also in Indonesia. Dari total nilai pinjaman tersebut, sebesar $75,2 juta Amerika akan dihibahkan kepada pemerintah kabupaten di Indonesia. Adapun kabupaten yang sudah siap untuk menerima hibah tersebut yaitu Kabupaten Banjarnegara dengan pengembangan komoditas kopi yang berintegrasi dengan ternak domba batur, Kabupaten Garut untuk pengembangan bibit kentang, Kabupaten Gorontalo terdapat komoditas pisang gape, Kabupaten Lebak untuk pengembangan komoditas manggis, Kabupaten Lombok Timur pengembangan komoditas bawang putih, Kabupaten Magelang pengembangan padi organik, Kabupaten Malang terdapat pengembangan komoditas bawang merah, Kabupaten Minahasa Selatan pengembangan komoditas kentang, Kabupaten Purbalingga dengan pengembangan komoditas lada yang berintegrasi dengan ternak kambing serta lada putih. Kabupaten Subang terdapat pengembangan komoditas manggis, Kabupaten Sumbawa untuk pengembangan bawang merah, Kabupaten Sumeneb untuk pengembangan bawang merah, serta Kabupaten Tasikmalaya untuk pengembangan komoditas padi organik.
Selain kabupaten-kabupaten tersebut, pengembangan komunitas mangga Gedong Gincu di Kabupaten Cirebon masih dalam tahap persiapan proses pemberian hibah. Kegiatan Aplen ini merupakan percontohan, ya, percontohan dan merupakan pilot project yang akan menjadi template dan bisa dipelajari, bisa dikunjungi oleh kabupaten-kabupaten lain, dan diharapkan kabupaten-kabupaten lain nanti akan mencontoh bagaimana program kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dengan program ini, diharapkan kelembagaan petani dapat diperkuat melalui pelatihan dan pembelajaran lainnya, serta didukung dari segi material untuk dapat mandiri membentuk entiti usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, demi terciptanya kualitas pangan nasional yang mumpuni, mari kita dukung pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Halo, saya Farah Kasadi dan saya dari tim PMU, The Development of Integrated Farming System in Upland Areas atau Upland, yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap implementasi Project Upland. Dan inilah tim saya. Selamat pagi Sobat Tani. Sekarang saya berada di Magelang. Dan ternyata nih ya, nasi organik yang disajikan oleh KFC ini berasal dari petani lokal Magelang. Nah, sekarang saya pengen tahu lebih lanjut tentang nasi organik ini. Tapi sebelumnya, saya habisin sarapan saya dulu ya. Permisi Mas, saya nyari Mas Aswadi. Ya, saya. Oh, Mas sendiri? Iya, iya. Wah, salam kenal Mas, saya Zul dari Upland. Oh iya. Nah, Sobat Tani, sekarang saya sudah berada di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Mas, Ya. Apa sih beras organik ini? Beras organik itu adalah beras yang dibudidayakan dengan cara yang sehat, yaitu tidak menggunakan pestisida kimia dan tidak menggunakan pupuk kimia, Mas. Varietas kita ada 4 macam. Ada beras putih, beras merah, beras hitam, dan mentik wangi susu. Oh, dari keempat ini mana sih produk unggulannya? Produk unggulan kita ada di beras putih, Mas. Oh, di beras putih. Iya. Nah, kalau pupuknya ini menggunakan apa, Mas? Kita menggunakan pupuk yang sehat, ada POC dan POP. POC itu pupuk organik cair, berarti kita buat dari tumbuhan yang ada dan bahan-bahan alami yang lain. Kemudian pupuk organik padat kita pakai dari limbah hewan ternak, Mas. Nah, kalau ini apa, Mas? Ini bibit, Mas, yang kita tanam saat ini. Oh, jadi berasal ini bibitnya nih ya? Iya. Nah, ini berasal dari mana ya, Mas? Ini kita buat sendiri, Mas. Oh, Iya, semuanya kita buat sendiri. Kita berikan ke petani, kemudian petani nyemai sendiri, kita tanam sendiri gitu. sejak kapan sih, Mas, menanam padi organik ini? Kita tanam padi organik mulai tahun 2011-2012, Mas.
Wow, udah lumayan ya Mas, berarti udah sekitar 8 sampai 9 tahun. Iya, ya kira-kira segitu. Mas, ada nggak sawah yang udah jadi? Ada. Bisa Mau lihat? dilihat dong? Mau. Boleh, ayo kita antar ke sana. Oke. Oh, kalau itu tuh namanya traktor tuh Mas ya? Iya. Oh, lah kalau ini lagi diapain nih Mas? Ini adalah proses pembajakan. Oh, Jadi setelah panen kan kita melakukan pembajakan lagi untuk persiapan tanam yang berikutnya. nah ini cuman Mas kok dari tadi saya nggak ada lihat irigasinya ya? Oh, irigasi kita ambil dari irigasi mata air yang ada di Sekarlangit di sebelah sana. Oh, di sebelah sana? Iya. Kita sekarang mau lihat yang panen. Iya, boleh. Mari kita ke sana. Mari. Mas, ini sawah kita yang baru kita panen hari ini. Wah, banyak juga ya Mas ya? Ya, lumayan lah. Ini dalam setahun ini kira-kira berapa kali panen Mas? Kita panen 1 tahun 2 kali, Mas. Oh, 1 tahun 2 kali ya? Iya. Jadi dalam prosesnya sekali proses itu 6 bulan? Iya, betul 6 bulan. Mulai dari tanam sampai dengan kita panen. Wah, ini kan luas banget nih Mas. Kira-kira kalau dihitung-hitung semua berapa tuh Mas hasil dari panen ini? Kita per hektar itu 5,5 sampai 6 ton, Mas. Mas, saya sekarang pengen nyobain dong Mas, ini proses ngapain ya? Ini proses perontokan padi. Saya bisa coba? Boleh, monggo. Mas, diajari ya. Ini tolong dibantu. Ini tak bawa gini ya? Dipukul-pukul ke sini Pak? Iya, Pak. Agak jongkok dikit, Mas. Jongkok? Iya. Supaya padinya rontok. Ini kayak gini kan Mas ya? Cukup. Ini biasanya taruh sini. Wah, lumayan. Mantap. Sekarang kalau panen Mas gimana? Boleh. Ayo, mari kita Yuk. ke sana. Boleh. Oh, panennya di situ ya Mas ya? Iya. Ini Mas, alatnya. Ini namanya apa nih Mas? Namanya sabit. Oh, Arit sabit. kalau sini bahasa kampungnya. Oke, sekarang gimana Mas caranya Mas? Ini dipegang, ditata pakai arit. Ini terus tarik, set gitu. Oke, jadi saya pegang, Iya, setir kiri. tarik. Set. Ya, ulang lagi biar pinter. Ini habis ini taruh mana? Sini. Iya, taruh situ aja. Cek gini ya. Wih. Wah, nah jadi sekarang habis proses memanen, Panen, ya. ini dibawa kemana lagi Mas? Ini selanjutnya dibawa ke Gubon Sekarlangit, Mas. Oh, Gupon Sekarlangit. Iya, Itu apa tuh? Gabungan Petani Organik Sekarlangit. Gabungan Petani Organik Organik Sekarlangit. Sekarlangit, Wah, iya. kalau gitu boleh dong Mas saya ke sana lihat-lihat situasi di sana. Mari kita ke sana. Halo Sobat Tani, sekarang saya bersama dengan Ketua Gupon Sekarlangit, Pak Fuad. Iya, Pak, jadi seluruh yang ada di gudang ini adalah beras organik nih Pak? seluruh yang ada di gudang ini semuanya beras organik. Beras organik 100% dan bersertifikat. Ini yang sebelah kiri, ini masih bahan. Masih bahan itu artinya belum diproses. Ini diambil dari penggilingan padi ataupun dari petani di bawah Gupon Sekarlangit. Ini nanti di sini diproses. Bisa tergantung permintaan. Bisa beras premium, bisa beras medium 1, ataupun bisa juga beras kering. Beras kering itu beras yang sudah kita cuci, kemudian di spinner dan dikeringkan. Itu untuk PT Hasana Boga. Nah, yang sebelah kanan ini beras nanti kami kirim ke PT Fast Food Indonesia. Yang atau ini? Yang biasa disebut KFC. Oh, yang ini dari buat KFC nih Pak? Iya betul, KFC. Wah, yang tadi siang saya makan nih. Betul ya. Nah, Pak, sebenarnya Gupon Sekarlangit itu apa sih dan latar belakangnya seperti apa tuh Pak? Gupon Sekarlangit itu adalah Gupon itu kepanjangan dari
Gabungan Petani Organik. Jadi ada ratusan petani organik, kemudian berkelompok, jadilah Gupon Sekar Langit. Latar belakangnya sebenarnya gini, waktu itu tahun 2014 ya kami berdiri. Kemudian 2016 kami dapat sertifikasi organik dari Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman, Lesos Mojokerto. Sebelum Gupon Sekar Langit mendapatkan sertifikasi organik, waktu itu ya petani cuman sekedar tanam untuk kebutuhan mereka. Dalam arti belum ada yang mewadahi setelah panen ini harus dijual kemana atau harganya seperti apa. Dari situ timbullah dari teman-teman kami untuk bergabung membuat wadah membuat wadah di mana di situ ada sistem rangkaian, di situ ada yang tanam, ada yang on farm kan, ada yang proses, bahkan kita bisa jualan beras kemasan. Nah, sekarang jadi udah berapa nih Pak jumlah anggota Sekar Langit dan luas tanah yang udah tersertifikat? Jadi sampai saat ini ada 547 petani yang sudah tergabung di Gupon Sekar Langit. Kemudian sudah ada 181 hektar lahan yang tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik. Alsin itu apa ya Pak? Alsin itu adalah alat mesin pertanian. Jadi lewat kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang melalui Dirjen PSP, kami mendapatkan Alsin berupa traktor, transplanter, dan beberapa alat yang lain seperti untuk panen, RMZU. Nah, sekarang gimana sih Pak caranya Sekar Langit bisa memasarkan ke perusahaan-perusahaan internasional? Kami membuat penawaran ke perusahaan multinasional tersebut dan 1 tahun tuh prosesnya. Dan alhamdulillah beras kami dipilih menjadi bahan baku KFC, nasinya itu. Apa nih Mas harapan ke depannya untuk Gupon Sekar Langit ini? Kami pengen banget ini memodernisasi alat kami guna peningkatan mutu, guna peningkatan proses produksi. Dengan tambah luas lahan, tambah anggota, kami juga butuh permodalan. Permodalan kami saat ini dirasa masih kurang untuk mengcover seluruh anggota Sekar Langit apabila nanti Sekar Langit ini terus berkembang. Nah Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu Pak. Ya, sama-sama. Nah, sekarang kita langsung aja nih ketemu dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Halo Sobat Tani. Nah, sekarang nih saya bersama dengan Bapak Insinyur Romza Ernawan MSI selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan di Kabupaten Magelang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat selalu Pak Yusuf. Di kawasan dataran tinggi mana saja nih Pak di Kabupaten Magelang ini yang terdapat pertanian padi organik? Untuk komoditas padi organik, untuk saat ini existing ada 837 hektar. Tetapi untuk nanti dukungan dana dari Upland, itu nanti akan kita kembangkan pada kawasan dataran tinggi, itu nanti kami akan bergerak kisaran angka 2000 hektar. Dan ini kita selalu berproses untuk bagaimana produk pertanian kita itu nanti menjadi organik, sehingga dari sisi kualitas produk nanti bisa kita pertanggungjawabkan. Wah, jadi gitu Pak, 2000 hektar tuh luas sekali Pak ya? Betul Pak, iya betul. Bentuk pendampingan apa saja nih Pak yang sudah dilakukan kepada petani padi organik? Mas Yul perlu sampaikan bahwa pembinaan kami selama ini melalui kelembagaan-kelembagaan, itu berupa kelembagaan kelompok tani, kelembagaan gabungan kelompok tani untuk pembinaan yang berkaitan masalah organik. Nah, ini ke depan nanti yang difasilitasi dengan anggaran yang bersumber dari Upland, itu nanti akan kita bawa angka kisaran 2000 hektar. Sehingga untuk mutu produk kita khususnya untuk padi organik kita nanti bisa terjamin dari sisi kualitasnya. Kita di Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten Magelang yang nanti akan difasilitasi dana sebanyak 73 miliar untuk pada 4 tahun melalui kegiatan Upland. Untuk kawasan-kawasan kita yang ada di dataran tinggi, kita akan ada pendampingan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan, sehingga maksud dan tujuan daripada penggunaan dana Upland itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Mbak Isu, semoga nanti ke depan pembangunan pertanian Kabupaten Magelang semakin maju. Amin.
Dataran tinggi Indonesia memang terkenal sangat subur, unik, dan berkualitas, serta memiliki komoditas yang beragam. Saya Zukai, sampai bertemu di upland berikutnya. Selamat pagi Sobat Tani. Nah, sekarang saya sudah berada di Kabupaten Garut. Dan ternyata nih ya, di Kabupaten Garut ini nggak terkenal dengan domba dan dodol Garutnya aja nih. Tapi di dataran tingginya terdapat bibit kentang berkualitas super dan sudah mencapai hingga go internasional. Ingin tahu tentang bibit kentang seperti apa? Yuk, kita cari tahu. Halo Sobat Tani, sekarang saya berada di Lab Kultur Jaringan P4SCM bersama Pak Muhammad Kodori. Pak, aku pengen tahu dari mana sih bibit kentang Garut ini berasal? Semua perbenihan kentang itu berasal dari kultur jaringan, Mas Izul, gitu. Dengan kultur jaringan itu untuk membebaskan virus, bisa menurunkan hasil bisa mencapai 70%, gitu, Mas Izul. Nah, Pak, ini saya lihat kan beda-beda. Ada berapa varietas nih Pak di sini, Pak? Di sini ada 4 varietas. Yang pertama varietas RGH 01, terus granola L, AR08, terus varietas median. Pak, proses kultur jaringan ini seperti apa sih? Kentang ini diambil dari tunas ini, kalau kita ambil ya. Kalau bisa disebut ini hanya 0,3 sampai 0,5 mili, jadi kecil banget gitu. Kenapa 0,3 sampai 0,5 mili? Karena virus itu tidak bisa, nggak mampu untuk menembus di paling atas. Nah, setelah itu kita inisiasi di dalam laminar airflow, ya, inisiasi sampai tumbuh selama 6 bulan, terus kita subkultur sampai yang kita inginkan biasanya sih 10 botol ya. Setelah itu, dari situ kita masukkan ke laboratorium virologi. Nah, untuk ngetes apakah si plantlet itu akan bebas virus atau tidak. Kalau si plantlet itu bebas virus, berarti kita lakukan subkultur kembali untuk perbanyakan selanjutnya. Jadi kita ibaratkan gini, ini ada 3, ini yang 2 ini bebas virus, kita kembangkan kembali. Yang 1 ini ada virusnya, ini kita musnahkan, jadi nggak boleh diperbanyak kembali. Yang ini yang kita perbanyak. Nah, gitu Mas Izul. Jadi subkultur itu maksimal 4 kali gitu. Baik. Jadi kalau lebih dari 4 kali nggak diperbolehkan karena nggak sesuai ketentuan. Nah, Pak, untuk tahap selanjutnya, habis dari lab ini, kira-kira apa prosesnya? Tahap selanjutnya untuk dari lab ini, itu proses aklimatisasi. Nah, proses aklimatisasi itu tidak di sini, Mas Izul. Jadi 17 km dari sini, di dalam greenhouse, suhunya itu juga harus antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Suhu malamnya itu bisa
16 sampai 20 derajat Celcius. Dingin Ketinggian banget, Pak. harus di atas 1.200 meter dari permukaan laut gitu Mas Izul. Kalau begitu saya habis ini mau ke sana bisa dong, Pak? Oke, kita ke sana yuk. Sekarang yuk. boleh, Mari. Pak. Makasih. Kang Teten. Halo Kang. Halo. Saya Izul dari Upland. Oh, Izul. Nah, Ya, pengen gimana, tahu selanjutnya tentang pembibitan kentang ini. Jadi kalau pembibitan kentang ini, kebetulan kalau saya ini mulai aklimatisasi daripada Planlet. Jadi Planlet ini kita dapatkan di Balai Penelitian Tanaman Sayur, juga dari PT CEM Pakudori. Habis ini tahap selanjutnya apa tuh? Dari aklimatisasi ini, aklim di Debaki ini, nanti di sini ada proses penyetekan. Nah, kemudian disimpan di sini sampai pengakaran. Oke. Nah, udah pengakaran, baru kita masuk ke fase pengumbian. Pengumbian itu ada yang teknologi aeroponik, ada yang juga pakai media. Oh, itu yang di sana? Iya, di sini salah satunya. Wah, bisa lihat dong. Ayo kita lihat. Nah, ini tahap pengumbian pakai teknologi aeroponik. Oke. Nah, aeroponik ini tidak pakai media. Nah, dia kan menggantung. Oh iya, itu Ya, dia, menggantung tidak sama media. Nah, umbinya juga sama. Ini dikasih nutrisinya, disemprotkan begini, dikabutkan. Oh, itu tuh sekarang kecil, untuk besar itu berapa hari? Nah, untuk masa pengumbian sendiri ini membutuhkan waktu sekitar 100 hari tahap pengumbian. Nanti setelah 100 hari dipanen, masuk gudang untuk masa dormansi. Oh, oke. Selain daripada teknologi aeroponik, ada juga yang pakai media steril. Pakai arang sekam dan kokopit. Kalau dia pakai media, sama usianya sekitar 100 hari, kemudian dipanen, dormansi lagi di gudang. Jadi habis proses ini di gudang? Di gudang. Bisa dilihat Ya. dong, Kang? Mangga, kita Ayo. lihat ke gudang. Oke. Ini namanya genol. Ya, genol untuk sumber benih. Nanti ditanam lagi sama penangkar benih kentang. Kemudian dipanen jadi G2 benih sebar untuk ditanam sama petani. Sekarang apa sih kelebihan benih kentang Garut ini? Kelebihannya pertama, dari wilayah tempat pembenihan, kita dari ketinggian ada sekitar 5 kecamatan yang baik untuk pembenihan kentang, itu karena ketinggiannya di atas 1.000. Nah, terus wilayahnya rata-rata wilayah Merapi. Jadi bekas-bekas erupsi dulu, sehingga tanah jadi lebih baik begitu. Nah, yang akhirnya baik untuk ditanami, khususnya tanaman kentang. Terus Kang, ini udah dijual di kota-kota mana aja nih? Di daerah Jawa, Dieng juga memakai kentang Garut, kemudian ada ke Minahasa, kita ada ke Medan, ada ke Aceh, dan wilayah lainnya gitu. Jadi untuk pemasaran memang kita sudah banyak yang membutuhkan. Nah, cuma kemampuan produksi benih kentang Garut ini masih terbatas. Nah, sehingga kami berharap untuk support benih kentang ini supaya dapat memenuhi minimal kebutuhan nasional. Kami harapkan supaya pemerintah bisa mensupport kami. Nah, untuk tahu info lebih lanjutnya? Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih komplitnya, kita datangi Pak Dias. Wah, boleh itu Pak. Kita ke sana sekarang? Siap. Oke, mari ayo. Pak. Nah, oke Sobat Tani, kalau gitu kita langsung aja ketemuin narasumber berikutnya. See you! Halo Sobat Tani, nah sekarang di sekitar saya ini adalah tanaman yang nantinya akan menghasilkan bibit kentang G2. Dan di sebelah saya sekarang ada Pak Dias, selaku penasehat KPBK. KPBK itu apa Pak? KPBK adalah Koperasi Penangkar Benih Kentang Kabupaten Garut. Yang alhamdulillah sampai hari ini itu beranggotakan 75 orang. Dan itu tergabung
dari beberapa gapoktan se-Kabupaten Garut. Itu dari 5 kecamatan. Pak, sekarang apa yang dilakukan lembaga kepada petani bibit kentang ini? Baik, jadi KPBK itu khusus menyediakan kelas benih G0. Kemudian anggota KPBK memperbanyak lagi menjadi G2 yang kita saksikan di sini seperti ini. Ya. Nah, kalau untuk sekarang Pak, kendalanya itu seperti apa Pak? Kendalanya memang karena permintaan banyak, tetapi kekuatan permodalan untuk infrastruktur itu terbatas. Gitu. Oh, jadi harapannya sekarang dengan adanya Upland ini apa Pak? Dengan adanya Upland ini justru kemungkinan pesanan itu akan bisa diantisipasi dengan program ini. Cukup jelas nih Pak penjelasannya. Sekarang saya mau jalan-jalan dulu Pak, bisa? Ya, ayo mari Pak. Ayo. Halo Sobat Tani, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kabupaten Garut, Bapak Insinyur Beni Yoga MP. Bagaimana dan apa saja program pemerintah yang sudah diberikan tentang pendanaan dan pengembangan petani bibit kentang ini Pak? Ya, jadi Kabupaten Garut yang sudah berkomitmen sebagai salah satu kabupaten untuk mensuplai kebutuhan benih kentang di nasional, Mas Ijul ya. Nah, ini melalui kegiatan pemerintah kita sudah mendukung para petani bibit kentang ini untuk bisa menangkarkan bibit kentang dalam mereka memenuhi kebutuhan benih di tingkat nasional, Jawa Barat maupun Kabupaten Garut sendiri begitu. Terus kira-kira ada berapa jumlah petani bibit kentang ini? Ya, ini yang sekarang berjalan existing kita sekitar ada 20 orang petani bibit kentang di Kabupaten Garut ya, dengan luasan rata-rata 15 sampai 20 hektar di Kabupaten Garut ini setiap tahun. Nah, kita mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapat dukungan dalam rangka mengembangkan penangkaran bibit kentang ini di Kabupaten Garut sehingga target tadi untuk memenuhi kebutuhan bibit di nasional bisa kita penuhi, Mas Ijo. Oh, itu tersebar di mana aja tuh Pak? Kita sentrakan di 2 kecamatan ya, Jatuh di Kecamatan Cisurupan, 2 di Kecamatan Cikajang. Nah, ini melibatkan kurang lebih 813 orang dan sekitar 200 hektar lebih nanti kita akan pusatkan sebagai penangkaran atau pengembangan bibit kentang di Kabupaten Garut, Mas Ijo. Untuk sekarang Pak, kendala apa yang masih dihadapi Pak? Nah, nanti kita harapkan dengan adanya bantuan pemerintah terutama dari Upland Project yang akan kita kembangkan tahun ini, jalan produksi yang sekarang seperti ini akan kita perbaiki sehingga mempermudah aksesibilitas atau distribusi produksi pertanian maupun sarana produksinya, sehingga ini akan mengurangi biaya produksi petani yang tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan pada akhirnya petani kentang di Kabupaten Garut. Dengan kondisi seperti ini, kos produksi juga cukup tinggi, namun mudah-mudahan dengan dukungan infrastruktur yang nanti akan kita bangun, pendapatan petani akan meningkat. Dan mudah-mudahan ini meningkatkan kesejahteraan tentunya para petani di Kabupaten Garut. Berapa dana yang dikucurkan untuk petani dataran tinggi di Garut ini? Dan luasnya? Dan kira-kira untuk berapa petani Pak? Kucuran atau dukungan pemerintah ini sekitar 66 miliar Pak totalnya. Nah, ini dipergunakan untuk 813 orang petani dengan luasan 200 hektar. Nah, 66 miliar ini kita akan gunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan seperti yang kita lihat ya. Perbaikan irigasi dan tentu ini pergudangan yang paling penting. Nah, itu saya kira akan sangat mendukung terhadap keberhasilan petani bibit kentang di Kabupaten Garut, Mas Ijo. Oh, nah setelah itu Pak, ada pengawasan nggak Pak dari pemerintah? Dari pemerintah Kabupaten Garut juga menyediakan dana untuk pendampingan petani, pelatihannya, pendampingan teknologinya, sampai kita mendamping ke pasarnya Pak. Jadi artinya kita all out untuk mendukung petani bibit kentang ini, sehingga diharapkan kesejahteraan petani kentang ini benar-benar bisa dirasakan oleh para petani kentang di Kabupaten Garut, Mas Ijo. Ya oke Pak Beni, tadi Pak Beni janji ingin ajak saya jalan-jalan ya Pak. Nah, Sobat Tani, nggak cuma memiliki hasil olahan kentang yang nilai ekonomisnya tinggi, tapi bibitnya pun bisa dijual dengan harga yang baik. Dari G2 menjadi kentang super. Saya Zukai, sampai bertemu di Upland berikutnya.
Sudah pernah dengar kopi Banjarnegara dan juga domba batur? Nah, tim Upland kali ini sudah berada di Kabupaten Banjarnegara untuk mengeksplorasi keberadaan domba batur dan kopi Banjarnegara di dataran tingginya nih. Gimana keseruannya? Yuk ikutin terus. Saya sudah berada di area pembibitan di dataran tinggi Kabupaten Banjarnegara. Nah, kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu ketua dari pembibit tani di area ini. Halo Pak Darsono, apa kabar? Baik Mbak. Ceritanya persemaian ini prosesnya itu seperti apa Pak? Yang pertama pembibitan biji. Oh dari biji ya? Yang biji yang sesuai untuk dataran tinggi. Oke. Yang keduanya penyiapan media tanam. Masalahnya media tanam ini nggak sama dengan bibit-bibit yang lain. Khusus untuk kopi ini kan dideder dulu kayak gini, dederan. Ini mediannya pertama tanah, dikasih kompos, pupuk kandang, terus ditutup pakai kokopit, terakhir baru ditutup pasir. Oh, ada 4 lapisan berarti ya Pak? 4 lapis itu. Kalau sudah selesai, ditanam satu-satu ini di media dederan. Nah, nanti kalau udah kayak gini, udah megar gini, baru siap dipindah ke polybag. Untuk sana untuk dederan polybag. Jadi nanti dicabut, ditanam di polybag, baru dipindahkan ke area penyemaian di sana. Dari polybag itu sekitar 5-6 bulan di persemaian polybag itu baru siap tanam. Kira-kira nanti untuk siap tanam ketinggian 25-35 cm. Oke. Itu baru siap dioper tanam. ke petani yang menanam. Baru didistribusikan ke petani penanam. Oke, terima kasih banyak Pak Darsono untuk infonya. Wah, pengetahuan baru nih buat saya soalnya. Nah, Sobat Tani, ternyata panjang sekali ya proses dari pembibitan kopi sampai siap tanam nih. Nah, setelah ini saya akan jalan-jalan lagi. Kira-kira kemana? Ikutin terus ya. Nah, Sobat Tani, akhirnya saya tiba juga di dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara. Nah, kalau tadi kita sudah ketemu sama petani penanam bibit dari kopi. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Bapak Ngadiono. Beliau merupakan petani penanam kopi. Halo Pak, ini kita sudah di depan pohon kopi nih. Saya kelihatan nih warnanya hijau dan masih kecil ya. Ini kira-kira umurnya berapa Pak? Kalau yang ini umurnya 6 bulan. 6 bulan, oke. Ini untuk sampai masak, dia kira-kira butuh waktu berapa lama, Pak? Ini kalau sudah 6 bulan, nanti kalau 2 bulan udah matang semua, udah masak semua nih. Oh, oke. Dari tadi kita jalan, kebunnya luas sekali. Jadi sebenarnya luas dari kebun kopi ini berapa, Pak? Luas kebun ini
1 hektar. Oh, 1 hektar. Iya. Wow. Oke, jadi dari ketinggian 1.200, kebunnya 1 hektar, dan ini sebenarnya varietasnya apa nih Pak yang ditanam? Kalau varietas ini, kalau di daerah sini, ini S795. Oh, oke. Sama semua atau beda-beda nih? Sama semuanya. Ini berarti dari sudah 6 bulan usianya dan 2 bulan lagi baru bisa dipanen gitu ya. Kira-kira dalam setahun tuh berapa kali panen Pak? Untuk setahun ini kalau sudah masak, ini nanti setiap minggu sudah boleh panen. Oh, jadi setiap minggu selalu panen ya? Oke, dan ketika panen, berapa sih Pak yang bisa didapatkan? Kalau satu musim, setiap panen itu untuk green bean ini nyampe 800 kilo. 800 kilogram? Ya, green bean. Wow, green bean ya. Oke, berarti dari dipanen, lalu dikirimnya kemana tuh Pak? Untuk ini alhamdulillah kalau di Babadan ini sudah punya koperasi, ini nantinya dikirim ke koperasi. Langsung dikirim ke koperasi? Ya, koperasi ya. Oke. Nah, Sobat Tani, ternyata masih panjang juga ya perjalanan si buah kopi ini. Jadi selanjutnya ikuti terus perjalanan saya karena saya akan langsung ngobrol-ngobrol sama ketua koperasi dari sini. Let's go! Nah, Sobat Tani, kali ini saya sudah bersama Pak Turno. Beliau merupakan ketua dari koperasi dan juga ketua Gapoktan Sida Makmur. Nah, kita tanya-tanya yuk sama beliau. Emang ada berapa sih Pak anggotanya di dalam? Anggota Gapoktan kami ada 195 orang, terdiri dari 6 kelompok tani. Terdiri dari 6 kelompok tani? Iya. Ah, yang oke. tergabung di dalam satu kelompok Gapoktan, namanya Gapoktan Sida Makmur. Dari 6 kelompok tani ini, apakah semuanya berhak untuk menerima upland atau gimana tuh Pak kriterianya? Ya, dari Gapoktan ini yang 195 orang itu kan tidak semuanya siap untuk nanam kopi. Yang belum rencana mau terima upland itu ada 32 orang di masing-masing kelompok tani. Jadi tidak menyebar di 6 kelompok tani, ada 32 orang yang nanti akan insya Allah menanam pengembangan kopi lewat upland. Oh, jadi petaninya tuh beda-beda gitu ya Beda-beda, Pak ya? ya. Pak, saya mau nanya dong, kalau Ya. misalnya nanti Bapak dapat nih dana upland itu mau diapain aja nih Pak ceritanya? Oh ya, alhamdulillah kalau nanti dapat upland, kebetulan kami di Gapoktan untuk pengolahan kopi sudah ada koperasi yang kegiatannya untuk mengolah hasil kopi dari petani, kemudian memproduksi dan memasarkan. Sehingga nanti ketika kita terima program dari upland, kita gunakan untuk pengembangan lahan, pengembangan kopi, kemudian untuk sarana prasarana produksi kopi di Jadi semuanya ingin koperasi. dikembangkan gitu Iya. ya? Emang kegiatan di koperasi seperti apa Pak? Kami di koperasi itu di samping mengolah juga memproduksi, memanage usaha dari pembelian, kemudian mengolah dan pemasaran. Oke, jadi benar-benar dari hulu ke hilir ya Pak ya? Iya. Di samping Gapoktan, untuk petani kopi kami juga punya koperasi yang mengelola panen kopi dari petani, memanage, kemudian memasarkannya. Saya doakan semoga terus sukses ya Pak. Amin, amin. Terima kasih untuk waktunya dan Sobat Tani, keseruan saya tidak hanya berhenti di hari ini dan saksikan keseruan selanjutnya. Bye-bye. Sobat Tani, kali ini saya sudah ditemanin oleh Pak Toto. Beliau merupakan Kepala Dinas dari Pertanian, Perikanan, dan juga Ketahanan Pangan dari Kabupaten Banjarnegara. Halo Pak. Halo juga Mbak Sydney. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak, jadi saya sudah mengunjungi perkebunan kopi di kabupaten ini nih. Nah, luas banget loh Pak. Jadi sebenarnya jumlah dan luas dari perkebunan kopi yang dimiliki oleh petani kopi itu berapa Pak? Untuk Banjarnegara itu ada 20 kecamatan. Potensi kopi, tanaman kopi itu ada 16 kecamatan. Oke. Tetapi yang dapat alokasi upland itu ada 4 kecamatan. Kecamatan Batur, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pejawaran, dan Kecamatan Kalibening. Total luasan yang akan mendapatkan kegiatan upland ini
dari 4 kecamatan tersebut adalah 473 hektar. Wah, luas banget. Iya. Pak, jadi nanti uangnya tuh mau diapain sih Pak kira-kira? Oh iya baik. Jadi uangnya cukup besar yang diterima oleh Kabupaten Banjarnegara itu ada 55 miliar 917 juta 420 ribu rupiah. Oh iya, kan sudah mulai dari tahun 2017. Artinya dari 2017 itu kita paparan untuk mendapatkan dana Upland itu yang rencana dikucurkan di Banjarnegara dan baru tahun ini. Jadi nanti ketika insya Allah dananya sudah turun, itu targetnya kayak gimana nih Pak ke depannya? Kita kan ada 2 kegiatan yang terintegrasi antara kopi dan domba batur. Kegiatan-kegiatan yang akan kita rencanakan itu adalah untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu terdiri dari pembangunan jalan usaha tani. Jalanannya dibenerin. Iya, jadi nanti pengangkutannya biar mudah. Ya, untuk pembangunan jalan usaha tani itu ada sekitar 21 kilo 879 meter, cukup panjang. Yang akan dibenahi itu ya? Iya. Dari semua target yang sudah diberikan nih ya? Iya. Pengawasan itu seperti apa Pak nantinya? Oh ya, pengawasan kita terintegrasi dengan UPD yang lain. Baik melalui internal, itu dari inspektorat. Kita juga gandeng nanti dari kejaksaan, kepolisian. Kita libatkan yang di bawah Babin Kartismas dan juga Babinsa. Nah itu, jadi nanti kita kerja bareng untuk bangun Banjarnegara. Amin. Dari domba batur dan kopi ini target kita adalah pasarnya ekspor. Iya. Pak Toto, terima kasih banyak loh Pak untuk waktunya. Sama-sama. Mbak Sydney dan teman-teman sudah merasakan kopi di Banjarnegara belum? Wah, belum Pak. Ayo kita bareng-bareng ngopi. Ayo Pak, let's go Pak. Ayo. Sobat Tani, kali ini saya sudah berada di dataran tinggi Dieng, tepatnya di area Gembala domba batur nih. Kelihatan nih dari samping kiri kanan ada yang kecil-kecil lucu. Nah, kali ini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh Pak Anis. Beliau merupakan salah satu petani ternak dari domba batur. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak, saya ini nih lucu-lucu banget nih ya yang ada di belakang sini. Pak, mau nanya dong, ini tuh asli dari batur? Asli. Asli. Ini memang turunan dari domba merino. Dulu bejantan bantuan dari salah satu presiden RI. Itu ada 10 ekor, kemudian disilangkan dengan domba sini, akhirnya menghasilkan ini domba-domba batur. Nah, yang menjadi ciri khas tuh apa Pak? Nah, ciri khasnya domba batur tuh mukanya rapat. Mukanya rapat, itu rapat dengan bulu. Kalau yang bagus itu telinganya juga tumbuh bulu, terus lingkar dadanya lebar, badannya panjang, tinggi, terus gemuk. Oh, oke. Bulunya halus. Bulunya halus dan bisa dijual ya. Kalau misalnya domba biasa, dia kan langsung dimakan nih, ya kan. Tapi untuk domba batur, dia kan juga punya bulunya nih yang bisa dijual. Nah, untuk pemanfaatannya itu seperti apa Pak? Apakah dua-duanya bisa dimanfaatkan atau misalnya langsung dibagi nih mana yang dikonsumsi atau yang mana yang dijual? Kayak gimana sih Pak? Kalau untuk sekarang itu jujur kualitas dombanya. Di samping itu juga dagingnya sama bulunya itu kita manfaatkan semua. Tapi kalau harganya yang mahal itu kualitasnya. Jadi tergantung kebutuhan berarti ya Pak ya? Kebutuhan. Nah, sekian bincang-bincang saya bersama Bapak Anis. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Dan setelah ini saya masih akan terus mengikuti perjalanan si domba batur ini. Gimana kisahnya? Ikutin terus ya. Setelah kemarin saya puas berkeliling ke kebun kopi, kali ini saya berada di peternakan domba batur. Wah, ini bisa kelihatan di sini ramai banget. Nah, sekarang saya nggak sendiri, saya bersama Bapak Pak Izin. Beliau merupakan ketua kelompok tani ternak mantap. Oke, Pak bisa diceritain nggak ini kelompok tani ternak mantap dari kapan Pak berdirinya? Berdiri tahun 92. 92, iya. Jadi udah hampir 29 tahun nih? Iya, betul. Wah, itu dari tahun 92 sampai sekarang, masih inget nggak ada berapa tuh isi anggotanya? Dulu awal daripada kami membentuk kelompok tani ada
30 orang. 30 Ya. orang. Itu Bapak yang bentuk tuh? Ya. Oh, wow, Sama oke. dinas peternakan. Oke. Berjalannya waktu sekarang tinggal 18 orang. 18 orang yang masih Iya. aktif ya. Untuk pemasarannya seperti apa nih Pak? Pernah untuk konsumen daging. Kemudian sekarang karena dibutuhkan dari beberapa penjuru Indonesia. Wah. Nah, itu untuk breeding, untuk dikembangkan. Untuk diternakan lagi? Diternakan Oke. kembali ya. Harapan Bapak apa nih dengan kehadiran dana lah yang akan diberikan dari Upland nanti? Harapan kami populasi domba batur itu akan lebih banyak. Semakin meningkat? Semakin meningkat sehingga kebutuhan yang diharapkan baik untuk breeding maupun yang lain itu bisa dipenuhi. Oke, Gitu, jadi ya. seluruh Indonesia bisa Ya, kedatangan bisa domba dipenuhi. batur gitu ya Pak? Iya. Demikian bincang-bincang seru saya kali ini bersama Pak Faizin, tapi saya tidak hanya berhenti di sini karena setelah ini masih ada banyak keseruan ya Pak ya. Iya. Jadi ikutin terus kemana setelah ini, kita lihat ya. Wah, ini saya boleh ngasih makan ya Pak? Hop. Oh, nggak mau makan. Oke. Halo Sobat Tani, saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Budi Sarwono. Beliau merupakan Bupati dari Kabupaten Banjarnegara. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Saya mau tanya nih, kalau misalnya tanggapan Bapak seperti apa awalnya Pak? Kehadiran gagasan Upland ini gitu. Kami siap sekali dari Upland untuk turun ke Banjarnegara. Insya Allah saya akan kawal. Dan saya perintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Mbak Toto, Mbak Herlina, ya kan, tolong jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Kita semuanya curahkan untuk rakyat gitu. Dan terima kasih kepada ESDP dan IPAT. Pak Budi, ngomong-ngomong tentang hasil pertanian dan juga perkebunan ataupun peternakan, Peternakan, ya. tentunya ada komoditas unggulan nih. Nah, khususnya di Kabupaten Banjarnegara, apa nih Pak? Domba batur Oke. dan kopi. Oke. Itulah yang jadi topik Banjarnegara. Insya Allah ke depan ini kita akan lebih maju dan bisa untuk mencukupi kebutuhan yang ada di dunia, yang ada di Indonesia. Insya Allah kita bisa untuk mampu mencukupinya semuanya. Oke, jadi ada kopi Banjarnegara. Banjarnegara dan domba batur Banjarnegara. Oke, wah. Jos kopinya dan jos dombanya. Oke, sekian bincang-bincang saya bersama Bapak Bupati Kabupaten Banjarnegara, Bapak Budi Sarwono. Ye. Sehat-sehat terus ya Pak. Bye-bye. Dataran tinggi di Banjarnegara memiliki kekayaan alam yang sungguh luar biasa. Di antaranya terdapat tanaman kopi yang sangat subur dan juga ada domba batur yang kualitasnya sangat tinggi. Saya Sydney Amanda, sampai ketemu di Upland selanjutnya.